didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci, program khusus yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau bagaimana perjalanan Jemaah Haji Indonesia. Bersama saya Febrian Ahmad, inilah dia Perjalanan Suci. Menjalankan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang kuat. Di tengah cuaca yang panas dan padatnya aktivitas ibadah di Tanah Suci, Jemaah Haji Multazam Utamatur dituntut untuk menjaga stamina agar tetap sehat hingga seluruh rangkaian ibadah selesai dijalankan. Langkah demi langkah dilakukan para jemaah haji Indonesia untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Namun di tengah suhu udara yang cukup tinggi dan aktivitas ibadah yang padat, menjaga kondisi tubuh jadi hal yang sangat penting agar ibadah dapat dijalankan secara maksimal. Jadi seperti inilah suasana Masjidil Haram setelah melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Suhunya sangat panas dan ini tentunya harus menjadi atensi dari jemaah haji asal Indonesia bahwa stamina menjadi hal yang penting agar kita bisa mencapai kesempurnaan pada saat melaksanakan puncak ibadah haji di Armusna. Jemaah Haji Multazam Utamatur pun diimbau menjaga stamina agar tubuh tetap fit menjelang puncak ibadah haji. Ada dua hal yang kita persiapkan. Siapkan yang pertama adalah siapkan tenaga. Artinya kita melakukan aktivitas tidak usah terlalu tinggi. Yang penting-penting aja, yang pokok-pokok aja untuk mencapai tenaga kita, energi kita tetap terjaga sampai Armusna nanti. Terus yang kedua adalah persiapkan fisik tenaga kita, persiapkan istirahat kita. Jadi kalau kita banyak beraktivitas berarti istirahat berkurang, makanya yang tadi saya katakan save energinya ditambah dengan persiapan istirahat. Jadi kalau sudah tidak ada kegiatan, usahakan istirahat supaya tenaga kita bisa pulih kembali untuk menghadapi Armusna. Tak sedikit dari jemaah yang ternyata sudah menyiapkan strategi untuk dapat fokus menjaga kebugaran tubuh agar dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan khusyuk. Kita harus menjaga makan, waktunya makan ya makan secukupnya, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu berlebihan. Takutnya nanti kesehatan kita juga menjadi kurang bagus. Nah, waktunya ibadah juga disesuaikan, jangan sampai kita capek. Strateginya karena ini juga pertama kalinya saya haji, jadi belum pernah ke sini. Jadi mungkin perbanyak istirahat dan terutama vitamin ya. Karena cuaca di Mekah ini kan sangat ekstrim dibandingkan dengan Indonesia dan pelabuhannya juga kering gitu ya. Jadi sering-sering minum air putih walaupun tidak banyak, tapi ada frekuensinya misalkan setiap. Bagi saya air putih sih nomor satu. Jadi kalau yang minuman-minuman yang berwarna lain nomor 2 deh ya. Nomor 1 air putih dulu kita konsumsi dengan baik. Terus yang kedua, jika ada waktu kita manfaatkan untuk istirahat dengan baik dulu ya. Tadi kan kita sudah diberikan waktu pagi untuk istirahat, kita manfaatkan dengan baik. Terus yang ketiga, kita pilih-pilih makanan. Mungkin ya kalau kayak ada coklat-coklatan atau apa ya bolehlah kita hindari sebentar, sedikit aja sementara untuk menjaga waktu biar kalau yang tenggorokannya agak sensitif biar tidak mudah batuk. Dengan menjaga kesehatan dan mengatur stamina sejak dini, para jemaah berharap dapat menjalani ibadah haji dengan lancar hingga kembali ke tanah air menjemput predikat haji mabrur tanpa harus tumbang di tengah perjuangan ibadah di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Bayu Prayudanto, Metro TV. Pemirsa, hingga hari ke-23 atau Rabu 13 Mei waktu setempat, total sudah ada sebanyak 384 kloter atau 148.500 jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci. Ini berarti persentase jemaah yang sudah berada di sana kisaran 73%. Hingga hari Rabu sekitar pukul 12 siang waktu Arab Saudi, penyelenggara ibadah haji Indonesia mencatat sudah ada 384 kloter atau 148.500 jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci, baik yang tiba melalui Madinah ataupun Jeddah.
Pada hari Rabu waktu setempat, dijadwalkan ada 17 kloter atau 6.600 jemaah haji yang akan mendarat melalui Bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah. Sementara itu, jemaah haji Indonesia yang berada di kota Madinah terus bergerak menuju ke kota Mekah. Hari Rabu ada 16 kloter atau 6.093 jemaah haji yang akan menuju kota Mekah. Keberangkatan dibagi ke dalam 3 pembagian waktu, yakni pagi, siang, dan sore hari. Untuk hari Rabu terdapat 8 kloter yang akan diberangkatkan pada pagi hari untuk menghindari cuaca panas di Masjid Bir Ali yang menjadi tempat pengambilan miqat dan ibadah umroh yang akan dijalankan di kota Mekah. Pemberangkatan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah dijadwalkan selesai pada 15 Mei mendatang. Sementara itu, pada hari Rabu waktu setempat ada 18 kloter atau 6.097 jemaah haji Indonesia yang tiba di kota Mekah dari Madinah. Sementara untuk gelombang kedua atau jemaah yang berangkat dari tanah air dan mendarat di kota Jeddah, kemudian dilanjutkan ke kota Mekah, ada 17 kloter atau 6.639 jemaah. Terkait aktivitas jemaah, Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada mereka yang sudah melakukan ibadah umroh untuk membatasi aktivitas di Masjidil Haram pada waktu-waktu yang padat, seperti waktu sholat maghrib dan isya. Hal ini untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh jemaah menjelang puncak ibadah haji di Padang Arafah. Satu tujuan kesuksesan jamaah haji. Mengantisipasi penurunan kondisi fisik jelang puncak ibadah haji, ratusan jemaah mengikuti kegiatan senam bersama di area pemondokan Mekah. Dipandu langsung oleh petugas dari layanan lansia dan disabilitas, gerakan ringan ini dirancang khusus untuk menjaga kebugaran otot dan keseimbangan tubuh agar jemaah tetap prima menghadapi fase armusna. Sejumlah gerakan senam berfokus pada peregangan sendi dan pernapasan. Metode peregangan ini disusun dengan intensitas rendah agar aman dan mudah diikuti oleh jemaah yang memiliki keterbatasan gerak. Rutinitas olah fisik ini pun diharapkan mampu menjaga imunitas sekaligus melepaskan ketegangan psikologis jemaah selama masa tunggu wukuf. Informasi tadi mengantarkan kita ke penghujung program Perjalanan Suci kali ini. Pemirsa, selalu perbarui informasi Anda seputar pelaksanaan ibadah haji dan pergerakan jemaah haji Indonesia 2026 melalui program ini. Saya Febrian Ahmad pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.